Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Jumpa lagi bersama dalam Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma pada Sabtu 21 Juni 2025. Kiranya damai sejahtera dari Allah senantiasa berlimpah dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 11 ayat 3 sampai 34. Namun sebelumnya, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari baru, untuk cinta kasih Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang membuat kami bisa hadir kembali di tengah-tengah ciptaan-Mu dan merasakan kelimpahan dan sukacita yang besar yang datang daripada-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti dan memahami serta melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama membaca dari Amsal 11 ayat 3 sampai 34. Namun saya akan membacakannya pada ayat 3 sampai 7. Bapak Ibu boleh meneruskan dengan membaca di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Baik, saya bacakan dari Amsal 11 ayat 3 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Bila keangkuhan tiba, datang juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang tak bercela diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Dan tema untuk renungan harian pada saat ini adalah teruslah menjadi orang yang jujur dan benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 11 berisi berbagai macam peribahasa dan hikmat tentang berbagai topik, termasuk di dalamnya kejujuran, keadilan, kebenaran, kesombongan, dan pengaruh tindakan baik dan buruk, serta dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain. Dan beberapa kali dalam Amsal 11 ini ada dua kata yang muncul berdampingan, yaitu kata jujur yang dalam bahasa Yunaninya timios dan kata benar atau kebenaran yang dalam bahasa Yunaninya aletheia atau kalau benar alitis. Walaupun sekilas ada kemiripan antara kata jujur dan benar, namun dalam etimologinya kata jujur dan benar memiliki perbedaan. Jujur lebih bersifat personal dan berhubungan dengan tindakan seseorang dalam menyampaikan kebenaran. Sedangkan kebenaran itu sendiri adalah sesuatu yang faktual, objektif,
dan tidak selalu berkaitan dengan apa yang diyakini atau disampaikan. Sebab kebenaran itu relatif. Walaupun kita yakin apa yang kita katakan adalah benar dan kita yakin itu adalah kebenaran, belum tentu orang lain setuju. Mungkin orang lain punya kebenaran menurut versi mereka masing-masing. Dengan kata lain, setiap individu atau kelompok mempunyai keyakinannya sendiri tentang kebenaran. Maka dalam banyak hal, orang-orang yang merasa sudah berkata dan bertindak benar menurutnya lebih memilih diam ketika berhadapan dengan orang lain yang kekeh, yang yakin bahwa mereka punya kebenaran menurut versi mereka sendiri. Daripada ribut dan menimbulkan pertengkaran, maka orang memilih untuk diam. Atau yang paling tidak mengenakan, orang akan berkata tidak jujur demi menjaga kebenaran menurut orang lain. Tetapi orang yang jujur dalam Alkitab adalah orang yang akan tetap berkata-kata atau bertindak berdasarkan pada apa yang diyakininya sebagai kebenaran, walaupun orang lain menolaknya atau berbeda pendapat dengannya. Dia tetap akan berkata jujur, meskipun pahit dan menyakitkan. Dia tidak berbohong tentang sesuatu pun. Sementara kebenaran juga bisa berbalik menjadi sesuatu yang sulit dipahami dan diterima jika orang tidak mengatakannya dengan jujur. Orang tidak menyampaikan kebenaran itu dengan jujur, maka kebenaran bisa menjadi sesuatu yang sulit diterima, bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi, antara kejujuran dan kebenaran pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dari bacaan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dapat belajar bahwa sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita juga harus belajar untuk terus menjadi orang yang jujur dan benar. Walaupun seringkali kita berbenturan dengan orang lain, tetap kita harus jujur dan benar dalam kehidupan kita. Sebab yang kita lakukan, yang kita katakan itu adalah yang berasal dari firman Tuhan, kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan hamba-hambanya, umatnya, melakukan apa yang difirmankannya. Dan menurut Amsal 11, yang harus kita lakukan adalah terus menjadi orang yang jujur dan benar. Sebab bersikap jujur dan benar akan mendatangkan berkat dan kebaikan bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Tuhan mencintai orang yang selalu berkata dengan jujur dan benar. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melimpahi kita dengan berkat dan anugerah darinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk terus menjadi orang yang jujur dan benar di hadapan Tuhan
dan sesama kami. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu, baik dalam perkataan kami maupun dalam perbuatan kami. Kepadamu kami berserah dan menyerahkan hari ini sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.